Shalom saudara, sukacita kembali dapat menjumpai setiap saudara. Dan saat ini kita akan bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk anugerah kehidupan yang Tuhan berikan. Dan saat ini kami membuka hati bagi kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan menerangi kami dan memampukan kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita pasti mengetahui salah satu tokoh superhero yang paling terkenal, yaitu Superman. Ia adalah tokoh yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Ia bisa terbang, ia bisa melakukan apa yang manusia-manusia lain tidak dapat lakukan. Dan tentu saja ini adalah tokoh hayalan, ini adalah tokoh fiksi, ini tidak benar-benar ada dalam kehidupan kita. Tidak mungkin seorang manusia bisa terbang, seorang manusia bisa tinggal di luar angkasa, bisa memiliki kekuatan yang sangat besar. Tetapi kita harus mengakui bahwa manusia tetap adalah makhluk yang luar biasa, memiliki kekuatan yang luar biasa juga, bisa melakukan hal-hal yang melampaui kemampuan dan kekuatannya secara natur. Manusia yang terus berkembang melalui pikirannya, melalui kemampuan untuk berpikir, bisa menghasilkan teknologi yang luar biasa, teknologi yang mutakhir. Oleh karena kemampuan berpikir manusia, maka manusia bisa membuat komputer, manusia bisa merancang dan membuat senjata-senjata yang ampuh. Bahkan manusia bisa membuat robot, manusia bisa terbang ketika manusia mampu untuk membuat pesawat terbang. Tetapi kita menyadari bahwa kekuatan manusia, kemampuan manusia itu tetap sangatlah terbatas. Oleh sebab itu kita mengerti sekarang bahwa kalau ada pertanyaan superhero itu betul-betul ada atau tidak, maka ini merupakan pertanyaan yang menarik. Di dalam Alkitab ada beberapa catatan tentang tokoh-tokoh yang memiliki kekuatan yang hebat, atau bisa dikatakan seperti Superman walaupun tidak bisa terbang. Yang pertama adalah Salomo. Salomo memiliki kemampuan berpikir yang luar biasa. Salomo disebut sebagai seorang yang sangat berhikmat sehingga ia dapat melakukan semua tugas-tugasnya sebagai raja. Ia memiliki kemampuan-kemampuan yang luar biasa sebagai raja. Lalu kemudian Alkitab juga mencatat ada seorang yang bernama Simson. Ia memiliki kekuatan yang sangat hebat, kekuatan fisiknya. Alkitab juga mencatat ada seseorang yang bernama Ishibaal. Ia adalah panglima perangnya Daud. Satu kali dicatat dalam Alkitab bahwa dengan satu ayunan pedangnya, ia mampu untuk membunuh 800 tentara musuh dalam satu pertempuran saja. Ini merupakan peristiwa yang luar biasa. Ini merupakan fakta di dalam Alkitab, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan tentu saja ini membuat kita mengerti bahwa ada pelajaran-pelajaran rohani dari orang-orang tersebut, dari orang-orang yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Apakah pelajaran rohaninya? Yang pertama, bahwa kekuatan dan kemampuan mereka itu bersumber dari Allah yang Maha Kuasa. Mereka tetaplah manusia biasa, tetapi Tuhan Allah, Sang Pencipta yang memiliki kuasa yang sangat besar, memberikan kemampuan khusus itu kepada mereka. Dan yang kedua, mereka menjadi begitu kuat ketika mereka disertai Tuhan, ketika mereka diurapi Tuhan untuk melakukan kehendak Allah, untuk melakukan visinya Tuhan, untuk melakukan misinya Tuhan di tengah-tengah dunia di angkatan mereka. Dan yang ketiga, kekuatan mereka ternyata bisa lenyap hanya sementara. Ketika mereka berlaku jahat di mata Tuhan, ketika mereka meninggalkan tugas dan tanggung jawab mereka, maka kekuatan mereka bisa hilang, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah manusia itu memiliki kemampuan seperti Superman? Maka izinkan kita melihat firman Tuhan terlebih dahulu. Dalam Yohanes 14 ayat 12 dikatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Tuhan Yesus yang mengatakan ini, dan kita tahu siapakah Tuhan Yesus. Ia adalah Allah
Ia adalah Tuhan Sang Pencipta, Ia adalah firman yang menjadi manusia. Kita tahu bahwa baginya tidak ada perkara yang mustahil. Kita tahu Ia melakukan begitu banyak mujizat, begitu banyak tanda-tanda yang tidak bisa dilakukan oleh manusia untuk membuktikan bahwa Ia adalah Tuhan. Ia memiliki kuasa, Ia adalah Sang Pencipta yang menjadi sama dengan manusia. Nah, kita bisa menemukan sekarang sebuah pelajaran rohani saja. Superman, siapakah dia menurut Alkitab? Siapakah orang yang memiliki kemampuan yang luar biasa menurut firman Tuhan? Ayat ini berkata, Tuhan Yesus berkata bahwa mereka yang memiliki kemampuan yang luar biasa, yang bisa melakukan bahkan lebih dari apa yang Kristus lakukan adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus kerjakan. Sekali lagi saya katakan, Superman menurut Alkitab adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ini bukan fiksi, ini bukan hayalan. Ini adalah kemampuan yang bisa dimiliki setiap anak-anak Tuhan. Itulah sebabnya, saudara, maka saya menyimpulkan dengan kata lain bahwa Superman adalah orang-orang yang mengikuti teladan Kristus. Superman yang sesungguhnya adalah orang-orang yang mau serupa dengan Kristus. Karena kita tahu Tuhan Yesus berkata, mereka melakukan hal-hal yang lebih besar daripada yang aku lakukan. Dan yang Kristus lakukan adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus Dia untuk menyelamatkan manusia. Itulah sebabnya ketika kita mau melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan, maka kita disebut sebagai orang-orang yang luar biasa, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, bagaimanakah caranya? Atau apakah artinya kita menjadi serupa dengan Kristus? Kita menjadi sama seperti Kristus. Yang pertama, untuk menjadi orang-orang yang serupa dengan Kristus, maka kita harus hidup dalam penyangkalan diri, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan Yesus berkata, pikulah kuk, pikulah salib, sangkalah dirimu. Itulah kebenaran firman Tuhan yang ditawarkan kepada setiap kita supaya kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Kristus saja menyangkal dirinya, Ia merendahkan dirinya. Alkitab berkata Ia mengosongkan dirinya. Tetapi firman Tuhan selanjutnya berkata, oleh nama Kristus setiap lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, sumber keselamatan. Itulah sebabnya diajarkan kepada setiap kita, orang yang super atau Superman adalah orang yang mampu untuk menyangkal diri. Hidupnya dipersembahkan bagi Kristus. Yang kedua, apa artinya menjadi serupa dengan Kristus? Menjadi Superman, yaitu orang yang hidup memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sama seperti Kristus yang memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan Kristus berkata, kita juga bisa melakukannya, bahkan pekerjaan yang lebih besar yang Kristus lakukan. Di zaman modern ini, kita bisa memberitakan Injil melalui sosial media, melalui teknologi yang dulu tidak bisa dilakukan. Itu menandakan bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Simpulan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Superman bukanlah sekadar orang yang memiliki kekuatan yang luar biasa seperti tokoh-tokoh superhero. Superman menurut Alkitab adalah mereka yang memiliki kerinduan, keinginan yang kuat berjuang untuk menjadi serupa dengan Kristus, menjadi dewasa, menyangkal diri, dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, selamat melanjutkan kehidupan yang berkemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Kita percaya Ia menyertai kita. Immanuel. Haleluya. Halo teman-teman semua, buat kalian yang belum memiliki tempat ibadah tetap, yuk gabung bersama kita di GBI Glow Fellowship Center. lokasinya ada di Glow Tamres, Glow Gading Marina, Glow BSD, Glow Dynaplus, Glow Depok, Glow Majestic, dan Glow Cibubur. Kita tunggu kehadiran kalian. Tuhan Yesus memberkati. memberkati. Amin. Amin.